Indah, Iya bang. eh Bang Hafid pengen nanya nih, Dinda percaya nggak kita bakalan nikah? Insya Allah bang. Emang kenapa sih? Kok nanya gitu? Eh, Masalahnya kan semuanya nih Allah yang ngatur, jadi kita jangan berharap kelewat mulu. Maksudnya bang Hafid apa sih? Maksudnya begini, sekarang kan Dinda cinta nih sama Bang Hafid. Siapa tahu nanti Dinda nikahnya sama orang lain. Oh, jadi bang Hafid nuduh Dinda selingkuh gitu? Oh bukan, bukan begitu. Mana si Jambrong? Ya paling-paling lagi nangis di kaki ibunya. Emangnya Bang Jamban bisa nangis? Bisa pakai air mata buaya. Yang jelas, Bang Jambrong bisa cepat memahami makna dari kisah tadi. Enggak. Dan Iya Pak Haji. kalau gue jadi suami Dek Sofia, gue bakal diladenin kayak gitu juga nggak? Enggak Pak Haji. Pasti Pak Haji disuruh ngambil sendiri. Emang kenapa Dan? Soalnya Pak Haji makannya banyak. Yang ngambil jadi capek. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya udah ketemu mak saya. Saya udah minta maaf. Nah, saya sih mau maafin saya. Tapi waktu saya kasih duit, dia nolak. Masya Allah, itu berarti batin mak lu udah gak bisa diobatin lagi tuh bro. Bukannya begitu, Pit. Emak gue nih baru mau nerima duit. Kalau duit yang ada di dompet gue nih, dikasihin semuanya. Mak lu sama sama mak gue. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dipikir-pikir, banyak banget persoalan agama yang gak ada penjelasannya. Misalnya Bang, Misalnya aja dalam hal sholat. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sementara lohor ame asar 4 rakaat? Itu karena dipasin sama waktunya orang kerja brong. Kalau jam-jam sibuk mestinya 2 rakaat, kalau perlu 1. Kenapa mesti 4? Rumusannya bagaimana ya? Sampai dapat angka 2, 3, 4. Apaan tuh? Nek gue, bangun. Gue mau kasih kabar. Tadi Adin telepon. Sabrina minta cuti hamil. Jadi Fit, bisa nggak kira-kira Adinda tolong gantiin sementara? Bisa Pak Haji, ntar tinggal saya telepon. Tapi sebelumnya ada yang saya mau tanya dulu. Dari Majelis Taklim 3 bersaudara ini. Mohon Pak Haji beri penjelasan yang jelas supaya saya bertiga nih paham. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, bukannya 4? ada rahasia apa di balik itu semua Pak Haji? Sekarang gue balik tanya Mel. Kenapa pohon beringin yang begitu gede buahnya kecil? Terus pohon semangka yang merambat di tanah tapi buahnya gede. Coba jawab kenapa? Gak tahu Pak Haji, saya gak tahu. Sampai sekarang para ahli botani juga kagak ngerti kenapa. Gue tanya lagi sekali lagi. Kenapa Allah ciptain rambut terus dia taruh di kepala kita? Kenapa nggak ditaruh aja di pundak kita nih? Hah? Jadi nyisirnya enak, nggak perlu pakai kaca. Terus kita semua nggak perlu pakai baju.
ala Tarzan. Kenapa? Jangan melotot ke saya dong, mau saya ikut bikin. Jadi gimana dong Pak Haji? Enggak semua rahasia Allah perlu diketahui sama manusia. Coba kalau setiap orang tahu kapan dia bakal mati, bisa kacau dunia. Isinya kejahatan melulu. Begitu dia tahu bakalan mati, 2 menit sebelumnya baru dia insaf, dia tobat. Sekarang gue tanya, Mel, lo udah pernah lihat wujud Allah? Kayaknya sih belum. Terus kenapa lo percaya Allah itu ada? Sebab kita manusia dikasih yang namanya akal. Kalau cuman ngandelin ilmu pengetahuan yang ada di otak, kagak bakal bisa maksa kita percaya adanya Allah. Kagak. Gua tanya sekali lagi ya. Lo percaya kagak? Kalau tukang nasi goreng ini malam bakalan liwat di depan masjid kita? Saya sih rada kagak percaya Pak Haji. Kemarin dulu dia kagak lewat. Kemarin dia liwat. Kalau sekarang suara tek-tek-tek-teknya aja nggak kedengeran. Nah kalau begitu kenapa lo kagak masak? Mau makan sahur pakai apa? Saya mau masak, Pak Haji ajak ngobrol aja. Cepat. Ayo Brong, ayo Brong. Semua pemasukan dan pengeluaran masjid setiap hari dicatat di buku ini. Kalau Dinda ada yang kurang jelas bisa tanya ke saya atau ke Bang Hafid. Iya, makasih ya Kak. Ya. Di antara kita bertiga nih, gue yakin bentuk masa depan kita nih bakal beda. Maksudnya? Misalnya soal lo ame Adinda nih, Pit. Apa lo percaya nantinya lo bakal nikah sama Adinda? Semuanya ini Allah yang ngatur, bukan kita. Kita hanya wajib berikhtiar sebaik-baiknya Bang. Kalau soal hasil itu urusan Allah. Iya, gue ngerti. Ini soal percaya nggak percaya, Dan. Apa udah pasti nih, Bang Hafid bakal jadi suaminya ke Adinda? Indah. Iya Bang. Bang Hafid pengen nanya nih. Dinda percaya nggak kita bakalan nikah? Insya Allah Bang. Emang kenapa sih? Kok nanya gitu? Masalahnya kan semuanya nih Allah yang ngatur. Jadi kita jangan berharap kelewat muluk. Maksudnya Bang Hafid apa sih? Maksudnya begini. Sekarang kan Dinda cinta nih sama Bang Hafid. Siapa tahu nanti Dinda nikahnya sama orang lain. Oh, jadi Bang Hafid nuduh Dinda selingkuh gitu? Oh bukan begitu. Ini soal keimanan, soal penghayatan kita sama Allah yang maha pengatur. Dengar ya Bang, Dinda beriman kepada Allah, bukan sama Abang. Kalau emang Abang udah punya pandangan lain sama yang lebih seger, yang lebih muda, silakan aja. Kok jadi marah maksud abang kan? Bet, lo bisa tolongin gue bentar? Iya Pak Haji. Lo panggilin si Jambrong sama Zidan. Gue pengen ngomong. Iya. Din, ntar kita terusin lagi ya. Indah, ntar terusin lagi ya. Ya. Lo mau tolongin gue kagak? Cepetan dong. Jadi berapa nih urusan? Lo kagak bisa beramal pakai ilmu yang sepotong-sepotong. Akibatnya nanti bukan kebaikan, tapi kerusakan. Saya cuma pengen tahu doang Pak Haji. Cepat atau lambat, setiap manusia pasti dapat ganjaran sesuai dengan aturan Allah. Yang barusan lo omongin sama Adinda itu bukan ikhtiar, tapi ngerusak silaturahmi. Gara-gara dia nih. Astagfirullahaladzim. Din, lempar Din. Iya Pak Haji.
bikin dia kayak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal segini uangku. Yang bisa kulakukan dengan uang ini? Cing, buat kerokan aja. Hah? Nggak nyaut, Pit. Aduh, ganteng-ganteng budak. Jangan-jangan kumplit nih. Budak juga, buta juga nih. Pak Ustadz, mau diapain nih orang? Apa perlu dikasih sedekah? Gimana mau ngasih sedekah? Dia aja nggak bisa ngeliat kalian. Udah ikutin aja kemana perginya. Ya, apa enaknya ngikutin orang miskin. Ah, udah. Semoga aku bisa tidur. Dan sejenak merupakan rasa laparku. Hehe, belum tahu dia. Begitu bangun, laparnya makin nambah. Apa itu? Apa sih maksudnya Bang Hafid? Jangan-jangan bener dia udah punya cewek baru. Tahu rasa ntar ya. Jual aja, Cing. Laku 2 juta tuh duit sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, apakah kamu menemukan sesuatu yang merupakan milik saya? Apa yang hilang, Tuan? Sebuah gelang mutiara yang terbungkus dalam kantung berwarna perak merah. Saya sudah tidak bisa membelinya lagi. Uang saya hanya cukup untuk kembali perjalanan ke negeri saya. Pasti nih, dia nggak ngaku. Dia mau ngembaliin, cuman minta imbalan tinggi. Tadi saya menemukan ini di jalan. Silakan Tuan periksa. Betul sekali. Ini gelang mutiaraku yang hilang. Ini hadiah untuk putriku. Terima kasih anak muda. Terima kasih. Alhamdulillah. Nama anak muda? Saleh nama saya, Tuan. Saya Abdullah. Tuh, belum pernah kan ketemu orang yang kayak begini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.